Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita telah mempelajari bahasan seputar kufur atau kekafiran. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab lainnya yang juga berkaitan dengan tauhid dan keimanan. Kita akan mempelajari pembahasan ya seputar nifaq atau kemunafikan. Kalau bulan lalu kita mempelajari tentang kekufuran, sekarang kita pelajari pembahasan tentang kemunafikan. Baik. Jadi ya perbuatannya disebut dengan nifaq ya. Perbuatan atau keyakinannya disebut dengan nifaq, sedangkan orangnya disebut dengan munafik. Kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Ya. Pengertian dari nifaq ialah menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Kita ulang. Nifaq atau kemunafikan ialah menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Ini definisi atau pengertian nifaq secara istilah syar'i. Ya. Jadi kemunafikan itu merupakan sikap menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Itu ya. Yani orangnya ini sebetulnya memiliki sisi kekufuran atau memiliki keburukan, namun kekufuran atau keburukannya tersebut dia sembunyikan. Ya, dia
sembunyikan. Namun yang kemudian dia tampilkan, dia perlihatkan kepada orang lain ialah keislaman atau kebaikan. Itu. Ya, ini pengertian kemunafikan. Jadi aslinya dia kufur, aslinya dia buruk. Ya, ini yang dia simpan, ini yang dia pelihara, ini yang dia sukai. Tapi itu semua dia tutupi, ya, untuk mengelabui manusia, sehingga yang dia perlihatkan di hadapan orang-orang adalah keislaman, padahal dia kafir. Yang dia tampakkan kepada orang-orang adalah berbagai kebaikan, padahal dia lebih suka keburukan. Itu. Namun dia sembunyikan. Ini merupakan definisi atau pengertian kemunafikan. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Subbahasan berikutnya ialah tentang klasifikasi atau pembagian nifak, kemunafikan. Artinya para ulama ketika menjelaskan tentang kemunafikan, mereka menyebutkan bahwa kemunafikan itu tidak satu tingkatan, melainkan ada beberapa tingkatan. Ya, di mana para ulama membagi nifak atau kemunafikan menjadi dua. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Itu persis seperti mereka membagi kesyirikan. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Seperti juga mereka membagi kekufuran kemarin, ya, pada bulan lalu. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Demikian pula nifak ini ada yang akbar, ada yang asghar. Itu. Ada kemunafikan besar dan ada kemunafikan kecil. Itu. Perhatikan ya. Ada kemunafikan besar dan ada kemunafikan kecil. Pembagian nifak atau kemunafikan menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Itu bukan maksudnya sedang merendahkan, menyepelekan, meremehkan yang kecil. Itu. Ya. Jangan terperdaya, jangan salah paham ketika mendengar kata kecil. Itu. Kecil di sini bukan untuk disepelekan. Kecil di sini maksudnya konsekuensi dan bahayanya tidak sebesar itu kemunafikan yang besar. Namun sejatinya dua-duanya, baik kemunafikan yang besar ataupun kemunafikan yang kecil, dua-duanya bahaya. Hanya saja kemunafikan yang besar bahayanya lebih besar. Itu. Baik, kita mulai dengan nifak akbar, kemunafikan besar. Ini penting ya, kita membahas tentang kemunafikan. Ya, penting kita membahas tentang kemunafikan. Karena seorang mukmin sejati dia mencemaskan kemunafikan atas dirinya. Ya, kalau misalnya ditanya, kita ini kan semua orang-orang beriman, mengapa harus membahas tentang kemunafikan? Kita semua kan jelas-jelas beriman. Demikian. Maka jawabnya tadi, seorang mukmin sejati, seseorang yang bertauhid justru selalu mencemaskan, mengkhawatirkan adanya kemunafikan dalam dirinya. Demikian. Itu mukmin sejati justru begitu. Dia mencemaskan, mengkhawatirkan adanya kemunafikan dalam dirinya. Itu. Seorang mukmin sejati justru
cemas, khawatir. Jangan-jangan pada dirinya ada kemunafikan. Dan inilah keadaan para salaf terdahulu. Para salaf terdahulu, siapa yang meragukan keimanan mereka dan kesempurnaannya? Luar biasa. Bersamaan dengan itu, mereka masih mencemaskan adanya kemunafikan pada dirinya. Apalagi kita. Nah, itu. Oleh sebab itu, penting untuk kita ilmui, ya, seperti apa saja sisi-sisi kemunafikan untuk kita kenali dan waspadai, ya, sehingga kita bisa terus menjaga, mawas diri, ya, agar jangan sampai ada sisi-sisi kemunafikan pada diri kita. Nah, itu. Baik, kita mulai dengan macam yang pertama, yaitu nifaq akbar atau kemunafikan besar. Nifaq akbar atau kemunafikan besar pengertiannya ialah menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Menyembunyikan kekafiran di dalam hati, akan tetapi menampakkan keimanan. Akan tetapi menampakkan keimanan pada lisan dan anggota badan. Akan tetapi menampakkan keimanan pada lisan dan anggota badan. Ini pengertian nifaq akbar atau kemunafikan besar, ya, yaitu orang tersebut aslinya adalah kafir, bukan mukmin. Hanya saja orang kafir ini tidak terus terang kepada orang lain akan kekafirannya, ya, melainkan dia sembunyikan, dia tutupi kekafirannya cukup dalam hatinya, supaya orang lain tidak tahu, ya, dan dia tampakkan, ya, keimanan tersebut pada lisan dan anggota badannya saja. Hatinya kosong dari iman, hatinya dipenuhi dengan pengingkaran, kufur. Itu. Tapi yang dia perlihatkan, ya, melalui lisan dan anggota badannya ialah keimanan. Ini adalah nifaq akbar atau kemunafikan besar. Itu. Dan nifaq akbar ini memang merupakan salah satu macam kekafiran besar yang sudah kita pelajari bulan lalu, ya. Ini termasuk macam kekafiran. Jadi nifaq akbar ini, ya, orangnya itu orang kafir, bukan orang mukmin. Hanya saja bedanya dengan orang kafir yang lain. Kalau orang kafir yang lain terus terang, nyata, ya, dinyatakan, diproklamirkan memang kafir, tidak hanya dengan hati, lisan dan anggota badan kafir. Itu. Adapun orang munafik ini, ya, pelaku kemunafikan besar, ya, dia tidak terus terang, dia berbohong, dia berdusta, dia mengelabui orang-orang. Itu. Aslinya dia menyimpan kekafiran dalam hatinya, namun malah menampakkan keimanan dengan lisan dan anggota badannya. Itu. Padahal kita tahu bahwa definisi iman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah iman itu merupakan pembenaran dengan hati, ucapan dengan lisan, ya, dan perbuatan dengan anggota badan. Kita ulang, ya. Definisi iman, hakikat iman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah iman adalah pembenaran dengan hati,
pengucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya, pegang kuat-kuat. Ini definisi iman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, iman itu ialah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Sedangkan pelaku kemunafikan besar ini itu kehilangan unsur yang pertama, yaitu pembenaran dengan hati. Dia hanya sok bohong, dusta, ya, di hadapan orang-orang, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bohong, dusta di hadapan orang-orang, ikut sholat, bahkan ikut jihad. Itu orang-orang munafik dulu itu ikut jihad. Itu, ya, dia perlihatkan keimanan kepada orang-orang, ikutan sholat, ikutan jihad, ya, padahal dia menyembunyikan apa? Kekafiran dalam hatinya. Ini. Maka yang seperti ini bukanlah keimanan. Baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Ini masih awal-awal Al-Baqarah, ya. Ayat-ayat populer yang sering kita baca, sering kita dengar. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah berfirman di ayat ke-8-nya, di antara manusia ada orang yang mengucapkan, lihat, ada orang yang mengatakan dengan lisan, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu ucapan mereka di lisannya. Lalu Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini omong kosong. Jadi pernyataan iman yang sebatas di lisan, namun hatinya diisi dengan kekufuran, Allah katakan mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Demikian. Ayat berikutnya Allah berfirman, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu, mereka hendak mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal ini mereka hanya menipu dirinya sendiri, namun mereka tidak sadar akan hal tersebut. Ini nih. Ini orang-orang munafikin, ya. Ini orang-orang munafikin. Mereka hendak menipu, mengelabui Allah. Allah ditipu, Allah dikelabui, nggak akan bisa. Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu tentang segala isi hati. Makanya kita dalam beriman kepada Allah itu harus jujur, percuma bohong. Demikian. Makanya di antara syarat kalimat la ilaha illallah, di antara syarat-syarat kalimat la ilaha illallah adalah as-sidqu, yaitu jujur. Itu ya. Kalimat la ilaha illallah baru akan bermanfaat dan diterima di sisi Allah kalau pengucapnya itu jujur dalam mengucapkannya. Dan jujur ini urusan hati. Nah, orang-orang munafikin ini telah kehilangan syarat ini. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah di lisan mereka, ya. Tapi mereka kehilangan kejujuran dalam hatinya tatkala mengucapkan hal tersebut. Demikian. Ya.
Ayat berikutnya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, ya, penyakit. Lalu Allah pun tambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Demikian. Lalu Allah tambahkan lagi kepada mereka penyakitnya. Itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan apa yang dahulu mereka biasa berdusta. Ini perhatikan. Di penghujung ayat Allah mengatakan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan mereka mendapat siksa yang pedih karena mereka berdusta. Ya. Jadi Allah kabarkan nasib akhir orang-orang munafikin adalah akan menerima siksa yang pedih. Sebabnya apa? Karena mereka telah berdusta. Karena mereka telah berbohong. Bohong, dusta, al-kadzib itu lawan dari as-sidqu. Itu. Padahal kalau mereka mau jujur dalam hatinya, ya, sehingga selaras, ya, apa yang diucapkan dengan apa yang ada di isi hati, mereka akan bersama orang-orang beriman di surga. Tapi gara-gara mereka bohong, gara-gara mereka dusta, itu, gara-gara mereka bohong, gara-gara mereka dusta, ya, justru di akhirat mereka hanya akan menerima siksa yang pedih, sekalipun dahulunya ikutan sholat bersama orang beriman. Itu. Sekalipun dahulunya mereka ikut sholat bersama orang-orang yang beriman, ya. Sekalipun dahulunya mereka ikut jihad bersama orang-orang yang beriman, tapi gara-gara bohong, gara-gara dusta, semuanya, ya, tidak akan Allah berikan surga di akhirat nanti. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu tentang apa namanya? Pengertian nifak akbar atau kemunafikan besar. Itu. Itu tentang pengertian nifak akbar atau kemunafikan besar. Tadi pengertiannya apa? Menyembunyikan kekafiran di dalam hati, akan tetapi menampakkan keimanan pada lisan dan anggota badan, persis seperti yang Allah gambarkan tadi di Al-Baqarah 8-10. Allah mengatakan, ya, mereka itu mengucapkan kami telah beriman dengan lisan. Itu. Ya. Lalu di penghujung ayat tadi, di ayat 10-nya Allah katakan mereka itu bohong. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih, ya, karena mereka dahulu telah berdusta, telah bohong. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berikutnya konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya. Ini konsekuensi hukum dari nifak akbar. Konsekuensi hukum dari kemunafikan besar. Konsekuensi hukumnya ialah mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Jelas. Ya. Kalau nifak atau kemunafikan yang dimaksud seperti tadi, yaitu yang akbar, yang besar, maka orang seperti ini bukan muslim. Ya. Orang seperti ini bukan orang yang beriman. Ini orang kafir asli tulen, sudah. Itu, ya. Wong yang dia pelihara kekafiran, ya, sekalipun yang dia tampakkan keimanan. Ini orangnya kafir, bukan mukmin. Demikian. Baik. Dan tadi kita sampaikan, ya, tidak ada gunanya berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Allah taala berfirman di surat At-Taubah ayat 68. At-Taubah 68. Ya. Surat At-Taubah ayat 68.
Ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang munafikin yang tadi, yaitu dengan kemunafikan yang besar, mereka itu adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Dalilnya surat At-Taubah ayat 68. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Artinya Allah telah mengancamkan kepada orang-orang munafikin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Demikian pula kepada orang-orang kafir. Apa ancamannya? Nar jahannam, neraka jahannam. Ya, mereka kekal di dalamnya. Neraka jahannam itu cukup bagi mereka sebagai balasan di akhirat. Tidak lebih, udah neraka jahannam saja. Dan Allah telah melaknat mereka, dan bagi mereka siksa yang muqim, siksa yang abadi, terus menerus tidak berhenti. Subhanallah. Ini ya, ada demikian. Tadi ya, ketika Allah Ta'ala sebutkan mereka kekal di dalam neraka, ya, neraka itu cukup hanya menjadi balasan bagi mereka di akhirat, dan bagi mereka siksa yang abadi. Ini menjadi dalil, berarti orang-orang munafikin itu bukan orang-orang mukmin, bukan orang-orang yang beriman. Karena kalau mereka itu beriman tidak akan diperlakukan seperti ini. Itu ya, Allah kumpulkan ini orang-orang munafikin dengan orang-orang kafir dalam neraka jahannam, kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Itu jelas ya. Itu ya. Jadi ayat tadi At-Taubah 68 jelas menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk ya bagian dari lingkaran orang-orang yang beriman. Ya. Karena Allah telah ancamkan mereka akan kekal dalam neraka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang abadi. Bahkan ya, kondisi atau tingkatan siksa yang akan mereka terima itu lebih parah ketimbang orang kafir yang terus terang. Itu. Ini orang-orang munafikin ini. Orang-orang munafikin ya, mereka itu orang-orang kafir. Tapi karena mereka bohong, karena mereka dusta, ya, kafirnya tidak terus terang, maka siksaan atau azab yang akan mereka terima lebih parah daripada orang kafir yang terus terang. Itu. Bukan maksudnya orang kafir yang terus terang lebih baik. Sama ya, semua orang kafir adalah orang-orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya, orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya namun menampakkan keimanan, ini lebih buruk ya. Demikian. Dalilnya surat An-Nisa ayat 145. An-Nisa 145. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu ya ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka, dan kau tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk mereka. Subhanallah. Bismillah. Ini pembahasan kemunafikan jangan jadi pengantar tidur. Jangan jadi pengantar tidur ya. Baik. Perhatikan ayat tadi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang munafikin, mereka itu akan Allah tempatkan fid darkil asfal, pada tingkatan yang paling bawah, paling rendah di neraka.
Ini sebagaimana yang para ulama jelaskan. Para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan lil jannati darajat walin nari darokat. Itu surga itu ada derajatnya, sedangkan neraka itu ada darokatnya. Beda ya, ada darajat, ada darokat. Kalau darajat itu tingkatan yang ke atas. Darajat itu tingkatan ke atas. Sedangkan darokat itu tingkatan ke bawah. Beda ya, pakai jim dan pakai kaf. Ada darajat, ada darokat. Itu. Di surga itu ada darajat, tingkatan yang ke atas. Semakin tinggi tingkatan di surga, semakin mulia, ya, semakin lezat, semakin nikmat, ya, keindahan surga yang Allah berikan. Demikian pula di neraka. Di neraka itu darokat. Di neraka itu punya darokat, tingkatan yang ke bawah. Semakin dalam, semakin bawah, semakin apa? Semakin pedih, ya, semakin menakutkan, semakin menyeramkan siksaannya. Dari sekian banyak tingkatan ke bawah yang ada di neraka, ternyata yang paling mentok diisi oleh orang-orang munafikin. Yo, siapa yang mau daftar? Naudzubillah. Jangan ya. Kita harus jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini balasan yang setimpal Allah siapkan bagi orang-orang munafikin. Mereka sudah berupaya untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui isi hati. Dikelabui. Allah yang Maha mengetahui isi hati dikelabui, ya, dibohongi. Pantas ini diletakkan di tingkatan yang paling bawah, keraknya api neraka. Itu wal'iyadzubillah. Nah, baik. Karena memang secara dampak, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafikin memang lebih parah, lebih besar ketimbang, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir yang terus terang, ya kan? Karena orang-orang munafikin ini adalah orang-orang kafir berbaju Islam. Itu. Yang mana orang-orang Islam mendapati mereka ya saudaranya. Ini yang disebut dengan musuh dalam selimut. Ini lebih bahaya. Dan kalau kita belajar sirah nabawiyah, waduh, terlalu banyak contohnya. Kurang ajar orang-orang munafikin itu, ya. Demikian. Di antara yang paling terkenal adalah pada peristiwa perang Uhud, ya. Pada peristiwa perang Uhud, ya. Pada peristiwa perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud. Luar biasa. Yang pada saat itu, ya, yang pada saat itu masih ada waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafikin, ya, tokoh munafik. Waktu itu di awal-awal persiapan perang Uhud, itu pasukan kaum muslimin, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama pasukan beliau itu berangkatnya 1000 orang. Berangkatnya 1000 orang kurang lebih. Demikian. Berangkat 1000 orang. Ya. Ketika sudah, ya, di saat genting perang akan berkecamuk, tidak lama lagi, ya, orang-orang munafikin menggembosi pasukan. Sampai 300 orang balik pulang. Itu. Tinggal berapa? 700, ya.
Berangkat awal berapa? 1000. Ya, kemudian ya orang-orang munafikin pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Itu sampai berkurang pasukan berapa? 300. Tinggal 700. Padahal yang akan dihadapi itu sekitar 3000. Itu. Kalau 1000 lawan 3000, ini ibarat 1 lawan 3. 1 lawan 3. 1 lawan 3 saja sudah tidak imbang, ya. 1 lawan 3 saja sudah tidak imbang. Ini 1000-nya berkurang lagi. Jadi 700. Ini kurang ajar ini orang-orang munafikin. Kalau kata orang sekarang PHP, apa PHP? Ngapain ikut berangkat dari awal, ya? Ya itu loh. Kenapa tidak menyatakan saja tidak ikut dari awal, kan begitu? Masih lebih mending. Jadi bisa strateginya bisa disesuaikan. Ini ikut jalan dulu, pas udah mau perang berkecamuk pulang. Itu kelakuan orang-orang munafikin, kurang ajar. Itu tertulis dalam sejarah, dan itu baru satu contoh dari sekian banyak contoh pengkhianatan mereka. Luar biasa. Pantas ya mereka itu Allah letakkan di neraka jahanam yang paling bawah, ya, biar tahu rasa itu. Ya, karena mereka jahatnya luar biasa, orang-orang munafikin. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berikutnya, setelah tadi kita pahami ya definisi kemunafikan besar dan konsekuensi hukumnya, sekarang kita pelajari model-model kemunafikan besar. Model-model kemunafikan besar, dan ini penting, dan ini inti materinya. Inti materinya di sini. Inti materinya di sini. Model-model kemunafikan besar. Disebutkan oleh para ulama bahwa kemunafikan besar itu ada 6 model. Ada 6 model. Nah, 6 model ini harus jadi bahan muhasabah, introspeksi. Kita harus selalu mawas diri, jangan sampai 6 model ini ada pada diri kita. Kalau ada satu saja dari 6 ini pada diri seseorang, berarti pada dirinya sudah ada kemunafikan besar. Dan tadi konsekuensinya kan bahaya. Kalau kemunafikan besar ya orangnya keluar dari Islam, hati-hati. Dan kalau sampai mati masih seperti itu, ya akan kekal selama-lamanya di neraka, bahkan di keraknya api neraka. Apa saja 6 model kemunafikan besar tersebut? Yang pertama, mendustakan figur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati nih. Ya. Ini termasuk bentuk kemunafikan besar, yaitu mendustakan figur atau mendustakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia dustakan itu figurnya, sosoknya. Demikian. Dengan berbagai macam ungkapan dan alasan. Ya. Ini hati-hati nih. Demikian. Ini hati-hati. Ya. Ini hati-hati nih. Jadi kalau ada oknum, baik dia perorangan ataupun kelompok yang berusaha untuk mendustakan figur, mendustakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jelas munafik. Ini jelas orang munafik, hati-hati. Baik. Apapun ungkapannya, dengan mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu sosok fiktif ya misalnya, dan seterusnya, naudzubillah. Nabi Muhammad itu cuma tokoh yang dikisahkan tanpa ada kenyataannya. Ini kemunafikan besar ini, hati-hati. Model yang kedua, mendustakan
sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendustakan sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kalau pertama yang dia dustakan itu tokohnya, figurnya, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya mereka dustakan. Itu. Ini munafik besar. Ya. Dan yang kedua yang didustakan adalah sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ya, yang tukang mendustakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang-orang munafikin. Itu. Ya. Hati-hati nih. Mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemunafikan besar. Orang mukmin tidak ada yang seperti ini. Orang mukmin itu membenarkan figur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin itu membenarkan seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau figur Rasul didustakan, ajarannya ada yang didustakan, ini kemunafikan besar sekalipun ngakunya beriman. Itu. Sekalipun ngakunya beriman dengan lisan dan anggota badan. Ya, kalau dia pelihara pendustaan seperti ini munafik. Ya, kemunafikan besar. Model yang ketiga ialah membenci figur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi figurnya didustakan. Kalau sekarang ya, figurnya dibenci. Pokoknya kalau mendengar nama Muhammad panas kuping, panas dada. Naudzubillah. Ini cuma orang munafik yang kayak begini. Ini hati-hati nih. Kita periksa hati kita. Itu. Kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau disebut sosok tokoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kondisi hati kita. Bagaimana menyikapinya? Kalau yang ada di hati adalah jengkel, sebal, tidak suka, panas dengan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kemunafikan bahaya. Ini kemunafikan besar. Ya. Ini kemunafikan besar. Hati-hati. Baik. Jadi harus selalu perhatikan kondisi hati kita. Karena orang yang beriman itu kondisi hatinya selalu gembira, selalu senang, selalu cinta kalau disebut figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan. Itu. Orang beriman itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang beriman. Ya. Pokoknya apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cintai. Itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik ini, itu. Apapun yang berkaitan dengan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu panas telinga, panas dada. Enggak suka. Jengkel, benci. Ini munafik ini. Yang keempat, model kemunafikan besar yang keempat ialah membenci sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi nomor 3 yang dibenci sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4 sama aja. Yang dibenci ya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena antara sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan itu. Ya.
Bunyi, matikan dulu ya. Bismillah. Baik, kita ulang. Karena antara sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang beliau bawa itu tidak bisa dipisahkan. Kalau mencintai sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya harus cintai pula ajarannya. Itu. Ya. Kalau betul mencintai figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya harus cintai pula apa? Ajarannya. Demikian. Sebaliknya, orang kalau sudah benci dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti juga akan membenci apa? Ajarannya. Itu orang munafik udah. Demikian. Seperti itu. Ya. Jadi kita koreksi lagi. Kita cek lagi kondisi batin dan hati kita. Ya. Apa respon hati kita terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau hati kita selalu merespon dengan cinta, ya, senang, bangga dengan semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini keimanan. Ya. Tapi kalau tiap kali disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap kali dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu panas dada, ya, panas kuping, ini kemunafikan besar. Hati-hati ini, ya. Itu ya. Jadi yang ketiga tadi membenci figur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jadi yang keimanan itu adalah, ya, yang namanya keimanan adalah ya, membenarkan dan mencintai figur maupun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mendustakan dan membenci figur ataupun ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini kemunafikan besar. Hati-hati. Yang kelima dan keenam, perhatikan ini. Ini kelima dan keenam paling ramai ini. Yang kelima dan keenam ini paling ramai dan paling rawan. Yang kelima dan keenam. Model kemunafikan besar yang kelima ialah senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran dan kekalahan. Nomor 5, senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran dan kekalahan. Orang yang senang kayak begini cuma orang munafik. Ini musuh kita bersama ini. Kok iso? Apa kok iso? Kok bisa-bisanya Islam dan kaum muslimin, ya, mengalami kemunduran, kekalahan, dia malah senang? Itu. Ini munafik ini. Hati-hati nih. Ya, hati-hati, cek kondisi hati kita. Dapat kabar umat Islam mengalami kemunduran, dapat berita umat Islam mengalami kekalahan, lalu hatinya malah sumringah. Ini hatinya siapa ini? Orang munafik ini. Mana ada orang beriman menyikapi itu dengan senang sukacita? Nggak ada. Justru orang beriman itu berduka. Orang beriman itu dia akan berduka, akan sedih ketika mendapati ada saudaranya ditindas, ya, dibantai, dizolimi. Itu orang beriman hatinya begitu. Demikian. Ya. Tapi kalau tadi, ya, tiap kali dapat informasi Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran, kekalahan, hatinya malah merespon dengan senang dan sukacita, ini munafik tulen. Munafik tulen. Ya, seperti kaum munafikin terdahulu, begitu. Kaum munafikin terdahulu itu, ya, senangnya bukan main kalau dapat kabar Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum kalah. Mereka kayak pesta.
Orang munafik itu sukacita, riang gembira. Itu. Ya. Ini hati-hati nih. Ini ngaco ini. Orang mukmin nggak ada yang kayak begitu. Ya. Baik. Yang keenam sebaliknya, ya mirip yang keenam. Tidak senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemajuan dan kemenangan. Tidak senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemajuan dan kemenangan. Konyol kurang ajar ya. Itu. Tadi yang nomor berapa? Nomor 5. Kalau kaum muslimin ya mundur, kalah, senang, sukacita. Tapi giliran kaum muslimin maju, jaya, menang, ya malah jengkel. Ini hatinya siapa ini? Orang munafik. Orang munafik ini. Ya, demikian. Tiap kali dapat kabar, dapat berita, dapat informasi, ya, umat Islam mengalami kejayaan, kemenangan, lalu hatinya merespon dengan ketidaksenangan, jengkel, panas, gak suka, udah pengennya umat Islam melarat aja udah, pengennya umat Islam itu dibantai terus. Ini hatinya orang munafik. Dan itu Allah gambarkan di surat At-Taubah itu. Surat At-Taubah ayat 50. Surat At-Taubah ayat 50. Ada ayatnya ya. Surat At-Taubah ayat 50. At-Taubah 50, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, in tusibka hasanatun tasu'hum. Jika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat suatu kebaikan, mereka orang-orang munafik tidak senang. Ini Allah gambarkan di Al-Quran ya. In tusibka hasanatun tasu'hum. Jika engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat suatu hasanah, kebaikan apapun bentuknya, tasu'hum, maka kebaikan yang kau dapati itu, kebaikan yang kau dapatkan tersebut membuat mereka benci, membuat mereka tidak senang. Sebaliknya, wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, musibah, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati, ya. Itu tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Kurang ajar orang munafik, ya. Orang munafik ini adalah orang yang paling benci kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. Sebaliknya, orang munafik itu orang yang paling senang, paling gembira kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah. Parah ini. Gimana begini, ya? Itu. Nah, kemunafikan seperti ini jangan sampai ada dalam hati-hati kita. Perhatikan ya. Ketika kita baca ayat-ayat tentang orang-orang munafikin, itu tidak hanya untuk orang-orang munafikin terdahulu. Terus berlaku ini sifat-sifatnya untuk kita waspadai. Demikian. Jangan dikira orang-orang munafikin itu udah habis, sudah selesai, udah gak ada lagi sekarang orang-orang munafikin. Gak ada begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Itu salah. Orang-orang munafikin setiap zaman akan selalu ada. Akan ada orang-orang munafikin, ya. Dan tadi model-modelnya ada 6 tadi sudah kita sebutkan. Demikian. Jadi jangan ada pemahaman bahwa orang-orang munafikin itu udah selesai, sudah habis, sudah tidak ada lagi sekarang wujudnya. Masih ada. Itu. Ya, dengan 6 hal tadi. Kalau ada dalam hatinya itu orang munafik. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu. Ya, tadi diperhatikan ya, At-Taubah ayat 50. At-Taubah ayat
Ya. Allah sendiri yang mengabarkan. Kalau Nabi Muhammad SAW mendapati hasanah, kebaikan, maka kebaikan itu justru membuat mereka tidak suka. Sebaliknya kalau Nabi Muhammad SAW ditimpa musibah, mereka tadi bilangnya apa? Mereka bilang ya, kami telah berhati-hati sebelumnya. Lalu mereka balik pulang sambil senang gembira dengan musibah yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Baik, beres. Sudah sekitar 1 jam kita ya bicara materinya. Sampai sini dulu. Belum selesai. Nah, sebetulnya babnya. Nanti kita pelajari tentang nifak asghar. Kemunafikan kecil ya. Beserta contoh-contoh dan dalil-dalilnya insyaallah taala. Baik. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ini kan subuhnya kan sekarang jam 4. Gimana? Syuruknya juga sekarang lebih ini kan? Nah. Makanya ngantuknya lebih dahsyat ya. Oke, dipersilakan kalau ini disampaikan sebelum diakhiri. Nah, kalau ada silakan. Yuk.